Alhamdulillahilladzi bi bayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita pada tanggal 17 September 2021 atau bertepat pada tanggal 9 Safar 1443 Hijriah, kita dapat hadir di Masjid Al-Ikhwan ini, Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Padang Bulan, Medan. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun prestasimu, kesuksesanmu, jadi presidenkah dia, jenderalkah dia, wali kotakah dia, PNS-kah dia, jika tidak pernah memuliakan orang tua, bahkan kurang ajar bersama orang tua, bahkan menghina orang tua, di mata Allah nol dan tidak ada artinya. Sehebat apapun ibadahmu, salatmu, tahajudmu, puasamu, jika tak berakhlak bersama dengan orang tuamu, maka nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sukses berkarir di kantor, banyak orang sukses dalam beribadah, tapi gagal dapat melaksanakan yang namanya berbuat baik bersama orang tua, bahkan gagal meraih tiket ke surga. Ada apa ini? Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada Jumat ini bagaimana memuliakan orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sering melihat di TV, bahkan di media sosial kita lihat sangat banyak kaum muslimin, anak-anak yang sudah banyak durhaka bersama orang tua. Bahkan dia tega memperkarakan orang tuanya gara-gara sepele untuk pengadilan dan menjerumuskan orang tuanya ke penjara. Yang lebih sadis lagi kaum muslimin kita lihat, bahkan ada anak yang tega menggorok orang tuanya, membunuh orang tuanya gara-gara hal yang sepele. Naudzubillah min dzalik kaum muslimin. Inilah fenomena-fenomena yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Kenapa ini bisa terjadi kaum muslimin? Padahal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sudah diutus, Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada, bahkan masjid, al-ustadz banyak mengumandangkan tausiah segala macam. Tetapi kenapa kejadian-kejadian begini masih terulang? Seakan-akan kita kembali kepada zaman jahiliyah yang luar biasa biadabnya. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya peristiwa-peristiwa yang begini tidak perlu terjadi kalau kita kaum muslim umat Islam saling mengingatkan bagaimana memuliakan orang tua. Ada dosa yang di dunia ditunda, nanti di akhirat baru Allah kabulkan yang namanya dosa itu. Seperti berjudi, minuman keras dan segala macam. Memang dia tidak dapat dosanya sekarang, dia tidak dapat yang namanya imbalan sekarang, tapi kaum muslimin nanti di yaumil mahsyar dia akan mendapat imbalannya, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa tidak sampai kita meninggal, belum sampai ajal kita, bahkan sudah ada langsung dosanya. Apa itu? Dosa melawan kedua orang tua. Inilah dosa yang Allah langsungkan beri ajabnya. Kaum muslimin sedang Jumat di Masjid Al-Ikhwan Medan yang saya hormati ini, ketika di tengah para sahabat, Rasulullah bercerita bahwasanya nanti
akan ada orang yang dari Yaman yang doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Doanya sangat dikabulkan dan Rasulullah menyuruh kepada sahabat untuk mendatangi orang tersebut dan orang tersebut nanti mintalah doa kepada orang tersebut. Dia berada di Yaman. Masya Allah kaum muslimin. Lalu para sahabat heran. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kami yang bersamamu, yang dekat denganmu, bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan orang tersebut. Ya, kata Rasulullah. Apakah amalan orang itu tersebut? Siapakah namanya ya Rasulullah? Di manakah berada? Orang itu bernama Uwais Al-Qarni yang dikenal oleh penduduk langit, bahkan luar biasanya para malaikat mengenalnya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lalu apa amalan yang lebih hebat daripada kami?" Amalnya tidak banyak, hanya memuliakan orang tua. Dia angkat orang tuanya dari Yaman yang berjarak 1119 km ke kota Mekah, lalu pulang lagi hanya sekedar menuruti permintaan orang tuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita lihat. Lalu waktu pun terus berputar, zaman terus berganti, sampailah di masa yaitu masa Umar bin Khattab Amirul Mukminin, bahwasanya terdengar ada kafilah dari Yaman yang akan datang ke kota Mekah. Lalu Amirul Mukminin menyuruh para sahabat, inilah kafilah dari Yaman itu dan ada namanya Uwais Al-Qarni. Para sahabat sudah berkumpul ingin menyambutnya. Lalu datanglah para sahabat. Adakah di situ yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada, ya Amirul Mukminin. Inilah orangnya. Lalu para sahabat mengambil tangannya yang menciumnya sejadinya meminta doa. Uwais Al-Qarni terheran-herannya. Ada apa ini? Kok para sahabat yang begitu mulia mencium tangan saya? Wahai Al-Qarni, engkaulah yang telah dikatakan oleh Rasulullah, doamu sangat dikabulkan karena kamu memuliakan orang tua. Masya Allah kaum muslimin. Uwais Al-Qarni pun terheran-heran melihat peristiwa itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan paling kecil bisa mengalahkan para sahabat, yaitu memuliakan kedua orang tua. Kaum muslimin setelah Jumat di Masjid Al-Ikhwan Padang Bulan yang saya hormati ini, ada 3 amalan yang paling sangat dicintai oleh Allah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ayu amalin ahabu ilallah?" Wahai Rasul yang mulia, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat adalah tepat pada waktunya. Alhamdulillah, hari ini kita datang pas tepat salat Jumat, luar biasa. Bahkan bukan hanya ini, yang akan datang lebih giat lagi. Bukan hanya hari Jumat kita penuhkan, hari-hari lain kita datang untuk menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah birrul walidaini, yaitu memuliakan orang tua. Masya Allah, memuliakan orang tua ditempatkan oleh Allah, yaitu pada tahap yang kedua, amal yang paling dicintai. Lalu ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Mari kita cerna satu persatu. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada para sahabat, kita lihat bagaimana bisa berbakti sama orang tua sama seperti jihad di jalan Allah. Ada sahabat di zaman Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berperang bersamamu ya Allah untuk memerangi orang-orang kafir yang menzalimi umat Islam ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Adakah ibu dan ayahmu?" "Ada ya Rasulullah." "Maka kamu lebih baik menjaga ayahmu dan ibumu daripada berjuang di jalan Allah." Masya Allah kaum muslimin, begitu mulianya nilainya sama. Berjihad bersama Rasulullah. Kenapa? Ada apa ini? Padahal Rasulullah ketika itu sangat membutuhkan orang-orang kaum muslimin untuk membantu perjuangan Rasulullah karena kekurangan pasukan. Akan tetapi memuliakan orang tua jauh daripada jihad di jalan Allah. Masya Allah kaum muslimin. Perkara yang sepele tapi dijunjung tinggi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka muliakanlah orang tua dan jadilah silaturahmi. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada keberkahan umur itu apa? Keberkahan umur
Sampai-sampai dipanjangkan umurnya, berkah umur itu. Walaupun umur itu terasa sedikit, 40 tahun, 25 tahun, tapi berkah, mengabdi sama orang tua luar biasa. Bahkan seakan-akan kita hidup 1000 tahun, keberkahan umur. Bahkan orang senang bersama kita. Kenapa? Karena nilainya cuma sedikit, memuliakan orang tua kaum muslimin. Pendek, tapi hal ini yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud yang kedua? Yaitu dimudahkan rezekinya. Allah mudahkan rezeki orang yang menyantuni, yang mengasihi daripada orang tuanya. Kaum muslimin, tidak pernah ada istilah kita mengasihi orang tua, menyantuni orang tua, bahkan kita jatuh miskin. Tidak pernah ada istilah. Bahkan kaum muslimin, doa orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangisannya di malam hari, supaya bagaimana kita minta doa kepada orang tua supaya rezeki kita lancar, ibadah kita bagus. Masya Allah kaum muslimin. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, berbondong-bondong datang para sahabat. Ya Rasulullah, dia ingin mengadu. Bapak saya telah mengambil uang saya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, anta wa maluka li abi. Kamu dan harta yang kamu miliki itu adalah hak daripada orang tuamu. Masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rezeki sempit selama ini ada apa? Kita tidak bisa bangun rumah, rezeki kita tidak lancar. Kenapa? Karena kita durhaka kepada orang tua kaum muslimin. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang bersama kita itu ketika sudah kita jadi menteri, sudah jadi pejabat PNS, baru bersama kita merasakan. Tapi tahukah kita siapa di belakang kita kesuksesan itu adalah orang tua yang pontang-panting siang dan malam, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki untuk membersihkan kita, untuk mengangkat kita ke tempat yang marwah yang lebih tinggi supaya dihormati oleh orang, bukan istri kita. Setelah berhasil barulah kita mendapatkan istri. Lalu setelah berhasil kita melupakan orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mudah membuat program satu hari atau seminggu sekali memuliakan orang tua, membawa dia ke warung, mak, pak, makan apa pak yang bapak sukain pak, makan apa pak, mak yang mama yang sukain selama ini mak telah merawat aku. Pernahkah kita begitu? Kita bawa seminggu sekali, kita datangi ke warung mana yang dia mau, kita kunjungin. Bisa jadi itu adalah kunjungan dia yang terakhir. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja kita angkat orang tua, kita gendong dari Medan ke Mekah, lalu balik lagi dari Mekah ke Medan, belum bisa kita membalas jasa kedua orang tua kita yang begitu luar biasa membesarkan kita, menjadikan kita sampai hari ini kita menjadi orang yang sukses. Lalu yang ketiga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Ridhallahi fi ridha walidaini wa sukhtullahi fi sukhti walidaini. Rasul bersabda, begitulah ridha Allah ada pada keridhaan orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang profesor ditanya oleh wartawan. Profesor itu menjawab, wartawan bertanya, "Wahai profesor, siapakah yang telah menjadikan Anda berhasil hari ini?" Yang telah menjadikan saya adalah ibu dan bapak saya. Saya menumpang dalam kandungan ibuku 9 bulan 10 hari. Bahkan bapakku pontang-panting mencari membesarkan aku. Bahkan aku mengencingi kain ibuku sehingga dia tidak bisa sholat. Bahkan dia menyusui aku sehingga dia tidak bisa berpuasa. Betapa banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua berjasa kepada kita. Kisah-kisah daripada maling kundang, citanggang, dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lagi Al-Qamar. Kurang apa Al-Qamar beribadahnya luar biasa, tahajudnya, duhanya, puasanya tidak pernah tinggal. Akan tetapi ketika dia durhaka sama orang tua, ketika sakratul maut mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, tidak bisa dia ucapkan. Ada apa ini? Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun pun kita beribadah kepada Allah kaum muslimin.
ketika orang tua kita tidak ridho kaum muslimin, menjadi satu tandungan bagi kita kaum muslimin. Ridho Allah terletak kepada kedua orang tua. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita yang masih ada orang tua, santunilah, sayangi dia. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah tiket daripada menuju surga. Kaum muslimin, berbuat baik pada orang tua merupakan tiket menuju surga. Rasulullah bersabda, yaitu orang tua adalah yang paling pertengahan daripada pintu-pintu surga. Jika kamu mau, silahkan kaum muslimin, datangilah pintu-pintu itu. Banyak orang gagal menuju surga bukan karena ibadahnya, bukan karena profesinya, tapi dia tidak, cara-caranya beribadah dia sudah bagus, tapi akhlaknya kepada kedua orang tua dia kurang ajar. Inilah yang menjadi program kita hari ini. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, berenung, wahai mamaku, wahai bapakku, kini engkau telah tiada. Bagaimana caranya membalas? Bahkan kita tidak sempat berbuat baik ketika semasa hidupnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yaitu setiap salat luangkan waktu kita untuk berdoa kepada kedua orang tua kita. Doa anak tidak terbatas, terhalang apapun, bahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yaitu perbanyaklah sedekah. Apa maksudnya perbanyak sedekah? Ketika para sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mama saya telah meninggal dengan ibu saya. Lalu sampaikah saya bersedekah ya Rasulullah?" Sampai kata Rasulullah. Lalu sedekah apa yang terbaik wahai Rasulullah untuk menembus daripada kesalahan saya? Berinfaklah dengan air, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyuruh berinfak dengan air? Ada apa dengan air? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air adalah hal yang sepele. Kita lihat betapa banyak kaum muslimin ketika hari Jumat orang yang mengerti menginfakkan air aqua untuk apa? Untuk disedekahkan kepada orang tuanya. Kalau itu sudah kita lakukan, kalau ada kaum muslimin musola, masjid yang membutuhkan sumur bor dan segala macam, alangkah luar biasanya kalau kita bisa menyisihkan harta kita, membuat sumur bor. Itulah kaum muslimin, air yang terus mengalir, pahala yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan betul apa kata Rasulullah SAW, berinfaklah kamu dengan air. Lalu yang terakhir kaum muslimin, setelah orang tua tidak ada, apalagi yang terakhir adalah datangin para sahabatnya, kunjungi para sahabatnya yang masih ada. Itulah kaum muslimin yang bisa kita laksanakan. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini adalah sudah saatnya lah kita memuliakan orang tua. Jangan pernah berharap kita bisa dapat ridha Allah sebelum mendapat ridha kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.